mengajarkan bahwa Tuhan sudah berhenti berbicara 2000 tahun yang lalu. Ternyata pagi ini yang mendengar suara Tuhan yang berbicara lembut di dalam hatinya. Saudaraku, ini bukan kisah bohong-bohongan, ini kisah nyata. Saat ini pendeta ini sudah membuka sekolah doa yang alumninya sudah ratusan bahkan ribuan orang dan berada di Jakarta. Di sekolah doa ini diajarkan cara mendengar suara Tuhan dan juga bagaimana mengetahui karunia-karunia Roh Kudus dalam diri masing-masing murid, sehingga masing-masing orang bisa mengembangkan karunia pelayanannya berdasarkan karunia yang Tuhan telah berikan. Dan hasil akhirnya ialah sekolah doa ini telah melahirkan pendoa-pendoa syafaat dan prajurit-prajurit Kristus yang tangguh dan siap bertempur. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Tuhan tidak pernah berbicara dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan masih berbicara kepada hamba-hambanya. Tuhan bukan Tuhan yang bisu. So di pagi hari ini saya ingin mengingatkan saudara, apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan? Sudahkah saudara menerima Roh Kudus dalam hati saudara? Sudahkah saudara bergaul erat dengan Roh Kudus? Di dalam Alkitab, Paulus juga pernah menanyakan hal yang sama kepada sekelompok orang. Apakah mereka telah menerima Roh Kudus? Orang-orang ini dibaptis menurut baptisan Yohanes, dan karena mereka belum menerima Roh Kudus, mereka dibaptis lagi oleh Paulus dalam baptisan Yesus Kristus. Saudara dapat membacanya dalam Kisah 19 ayat 1-6. Setelah dibaptis oleh Paulus, mereka dapat berbahasa roh dan bernubuat. Saudara-saudara yang Kristus kasih, kita semua telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya semua gereja membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita semua telah menerima Roh Kudus dalam hati kita, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang tersebut. Yang menjadi permasalahan, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kenapa banyak di antara kita belum mendengar suara dari Roh Kudus? Kenapa banyak di antara kita belum menyadari atau mengenal Roh Kudus? Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13-14, silakan Tasya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan padamu hal-hal yang akan datang. Ia akan muliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari ayat di atas kita dapat membaca bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bagi yang suka bohong, menipu, berdusta, dan masih suka banyak melakukan dosa, sebaiknya segera bertobat biar bisa berkenalan dengan Roh Kudus dan diajar olehnya. Ini yang mau berkenalan, kalau tidak lakukan terus dosa saudara, tidak masalah. Yang kedua yang Roh Kudus lakukan ialah Roh Kudus akan memberitahu kepada kita apa yang ia terima dari Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus akan meneruskan pesan dari Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Ia selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang begini saudara, bagaimana mungkin Roh Kudus memberitahu kita apa yang ia terima dari Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak mengenal Roh Kudus itu sendiri? Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Saudara-saudara yang Kristus kasih, marilah di awal tahun ini kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita belum menerima Roh Kudus, marilah kita datang ke hadapan tata Allah Bapa dan berkata, Bapa, aku tidak tahu apakah Roh Kudus ada dalam aku atau tidak. Jika belum ada, aku mohon agar Engkau memberikannya kepada aku, dan ajarkanlah aku agar dapat mendengar suaranya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan mulailah setiap hari Anda ketika bangun pagi berkata, Roh Kudus pimpinlah aku sepanjang hari ini, dan ajarkanlah aku agar dapat mendengar suaramu dan mengikuti perintahmu. Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, aku mohon padamu agar Engkau menolong siapapun yang minta Roh Kudus padamu, dan ajarkanlah kami semua agar dapat mengenal suara Roh Kudus yang berbicara dengan lembut di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, marilah kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara Kristus kasihi, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah hikmat, berkat, rahmat, karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok hari dalam kebaktian yang sama. Amin. I have decided to follow